Halo semuanya, perkenalkan saya Rahayunita, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh pahlawan nasional yang memiliki kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk, simak video berikutnya. Nah, kalian tahu nggak sih siapa salah satu pahlawan di Indonesia yang memiliki nama lain Raden Maswardi Suryaningrat? Yap, benar sekali. Nama tersebut merupakan nama lain dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Puro Pakualam, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat. Saat genap berusia 40 tahun, Raden Maswardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara pernah menempuh pendidikan di European Leisure School atau ILS, Quebec School, dan Stovia atau School Field Opleiding van Indische Artsen. Lepas dari Stovia, Ki Hajar Dewantara mendapat surat keterangan istimewa atas kemahirannya berbahasa Belanda. Beliau juga menjadi jurnalis di beberapa surat kabar seperti Sedio Tomo, Medan Java, dan The Express. Lalu, bagaimana sih kontribusi Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia? Berikut adalah 5 fakta mengenai kontribusi beliau terhadap Indonesia. Yang pertama, bergabung dengan Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908 dibentuk organisasi sosial dan politik yang bernama Budi Utomo. Dalam organisasi tersebut, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, ikut mendirikan Indische Partij. Awalnya, Ki Hajar Dewantara hanya seorang penulis dan jurnalis yang kemudian menjadi aktivis kebangsaan. Ia diketahui tergabung ke dalam tokoh Tiga Serangkai bersama Dewas Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang mendirikan sebuah organisasi bernama Indische Partij. Setelah Indische Partij dibentuk, Ki Hajar Dewantara, Dewas Dekker, dan Cipto Mangunkusumo melakukan pengajuan status badan hukum bagi organisasinya kepada Belanda. Namun, Gubernur Belanda, Jenderal Edinburgh, menolak pengajuan status badan hukum tersebut karena Indische Partij dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam satu kesatuan untuk menentang Belanda. Ki Hajar Dewantara pun membentuk Komite Bumi Putra pada tahun 1913. Komite Bumi Putra ini dibentuk dengan tujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kebebasannya dari penjajahan Prancis. Ki Hajar Dewantara melemparkan kritik mengenai perayaan tersebut lewat tulisan yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda, dan In voor allen maar ook allen voor in, yaitu satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Yang keempat, mendirikan taman siswa. Ki Hajar Dewantara terkenal akan dedikasinya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Juli 1922, di Yogyakarta, beliau mendirikan taman siswa. Lewat taman siswa, ia berusaha memadupadankan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Di sekolah ini juga, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan layaknya seorang priyayi dan orang-orang Belanda. Organisasi Taman Siswa ini juga mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Selain mendirikan sekolah, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan semboyan pendidikan yang sudah kita kenal sampai saat ini, yang meliputi Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarse, dan khususnya adalah Tut Wuri Handayani. Fakta yang terakhir adalah beliau menjadi bagian dari 4 serangkai.
Ki Hajar Dewantara menjadi bagian 4 serangkai pada masa pendudukan Jepang. 4 serangkai ini nantinya akan diberi kepercayaan oleh Jepang untuk memimpin sebuah organisasi bernama Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Melalui organisasi ini, Ki Hajar Dewantara serta 4 serangkai lainnya berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan pada 2 tahun kemudian. Nah, dari paparan 5 fakta tersebut, ternyata perjuangan Ki Hajar Dewantara disalurkannya melalui peningkatan di bidang pendidikan. Dengan kontribusinya tersebut, beliau dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Selain itu, hari kelahirannya pun pada tanggal 2 Mei juga ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas oleh Presiden Soekarno melalui Kepres RI nomor 316 tahun 1959. Melalui kontribusi besar beliau terhadap kemerdekaan Indonesia, terutamanya di bidang pendidikan, menjadi alasan saya mengangkat Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai topik dalam tugas ini. Alasan lainnya adalah karena beliau memiliki sifat yang gigih dan konsisten dalam memperjuangkan pendidikan bagi rakyat pribumi. Hal inilah yang menyebabkan rakyat pribumi di kala itu bisa merasakan pendidikan dan memiliki sebuah pemikiran untuk menjadi bangsa yang merdeka. Selain itu, dengan berasal dari keluarga bangsawan, beliau mampu memanfaatkan privilege-nya secara semaksimal mungkin dengan menempuh sekolah-sekolah yang berkelas pada masa itu dan membagikan ilmunya ketika sudah lulus dari sekolah yang bersangkutan. Beliau juga berani melepaskan gelar kebangsawanannya demi merasa setara dengan masyarakat dalam hal komunikasi maupun yang lainnya. Meski tidak berperang secara fisik, beliau memiliki keberanian untuk mengkritik Belanda lewat sebuah tulisan ketika beliau masih berprofesi sebagai wartawan. Melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda. Sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahnya. Sekian video pembahasan mengenai Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga membantu dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.